Ini materi yang keempat. Mudah-mudahan minggu depan sama ini kita akan tes. Kalau saya sudah tahu diskusi membuat kelompok bagaimana beberapa kali ke depan kita sudah bisa menyatakan untuk UTS. Kayak kita hari ini UTS-nya Bu Elis ya, kita sudah bisa. Kita materi 4 dari 8. Tinggal nanti yang penguatannya nanti materi yang mana, tapi intinya agar materi ini benar-benar kita kuasai, baik yang sudah dan yang akan menjadi seorang guru. Dalam kelas tentu ada siswa, ada murid dan ada guru. Ini disampaikan beberapa pertemuan yang lalu, kita akan menghadapi berbagai macam karakter, berbagai macam permasalahan yang dihadapi murid-murid kita, sehingga kita diperlukan keterampilan dalam mengelola kelas supaya pelajaran tetap belajarnya tetap mengasihkan, menyenangkan untuk kita sebagai seorang pendidik dan juga untuk murid yang akan menerima apa yang disampaikan oleh seorang pendidik. Assalamualaikum. Nah, maka dalam kepribadian guru ini kita termasuk bagian dari bagaimana kita bisa memiliki, bisa mengembangkan keterampilan mengelola kelas. Artinya kelas itu perlu dikelola. Apa itu? Apa itu mengelola kelas? Artinya kemampuan atau kompetensi seorang guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mengelola perilaku siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi lingkungan belajar ini perlu kita kelola dengan baik, perlu kita perhatikan dengan berbagai macam karakter siswa yang akan berujung kepada keberhasilan tujuan pembelajaran. Di sini guru sangat dibutuhkan menciptakan lingkungan. Perilaku siswa, jangan sampai ada istilah anak asik diskusi dengan materinya. Guru asik mengajar, tapi anak juga asik diskusi dengan temannya. Itu berarti akan sulit bagaimana tujuan pembelajaran akan tercapai. Kenapa? Karena konsentrasi siswa atau konsentrasi murid sudah pecah. Permasalahan seperti itu harus diperhatikan. Itu bisa jadi dari kita sebagai seorang guru. Oleh karenanya kita sebagai kemampuan yang mumpuni, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang baik dan dikelola. Kita di perilaku siswa yang beraneka ragam itu harus kita kelola dengan baik untuk menghasilkan tujuan bersama, tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan melalui kalau sekarang berarti CP, TP, dan AVP. Kalau dulu berarti KI, KD. Dulu KI kan yang 2013. Karena itulah tujuan yang akan kita capai. Sehingga untuk mencapai tujuan tadi perlu beberapa indikator. Satu di antaranya bagaimana guru bisa mempunyai kemampuan kompetensi untuk mengelola kelas dengan baik. Dan kemampuan ini untuk apa? Untuk peningkatan kualitas. Semua guru pasti bisa mengajar, semua guru pasti bisa mentransfer ilmu. Tapi seringkali kualitasnya yang masih harus ditingkatkan. Kualitas apa? Kualitas pembelajaran. Nah, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran maka dua
terutama dalam hal kemampuan bagaimana bisa mengelola trust dengan baik. Karena satu mustahil tanpa pengelolaan trust dengan baik tujuan akan tercapai, semua tujuan akan tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Apalagi untuk anak-anak seusia ya 10 tahun ke bawah, 7 tahun atau 8 atau 9 tahun ke bawah. Sehingga kita sangat diperlukan untuk meningkatkan, untuk menguasai kelas dengan berbagai macam metode yang kita pilih. Nah, tadi tujuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bagaimana strateginya? Yang pertama, membuat rencana, membuat perencanaan. Yang kita kenal mungkin ada yang mengenalnya belajar, atau ada yang mengenalnya ada RPP, ada yang mengenalnya RPP plus, sama saja, sama saja. Intinya sebagai seorang tenaga pendidik atau harus membuat perencanaan yang tentu itu dituangkan untuk mengingatkan agar dalam proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik, bisa mengelola dengan baik. Yang jelas alurnya seperti apa. Yang sudah jadi guru mungkin paling tidak pernah melihat RPP temannya atau pernah membuat RPP dirinya. Mungkin seperti itu. Dari mulai apa? Gak boleh berdoa, ucapan salam terus. Itu bagian dari manajemen pengelolaan kelas. Itu. Supaya apa? Supaya proses KBM-nya terarah. Sebaik-baiknya seorang guru, sepinter-pinternya seorang guru, susah untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam proses KBM tanpa perencanaan. Walaupun hanya sederhana, paling tidak pendahuluan seperti apa, kemudian kegiatan ini seperti apa, tujuannya seperti apa, dan terakhir akan dilihat dari evaluasi atau penilaian. Paling tidak ada 3 hal dalam RPP itu yang paling utama: pendahuluan, pelaksanaan atau kegiatan inti, dan terakhir adalah penilaian. Nah, itu yang dimaksud rencana pembelajaran. Jelas tujuannya apa? Anak, contoh, tujuannya disebutkan setelah pembelajaran materi ini diharapkan murid atau siswa atau peserta didik bisa melafalkan atau mengucapkan atau menyebutkan untuk level 2 atau menjelaskan tentang pengertian rukun sholat misalnya. Itu kan tujuan yang dicapai. Nah, itu kita tuangkan dalam RPP. Oh, ini akan teringat. Oh, berarti hari ini materinya ini. Bahkan yang bagus itu sebelum masuk dalam persepsi itu guru itu, nah kita akan baca hari ini ada ini materinya. Tujuan yang akan dicapai adalah ini. Nanti penilaiannya seperti ini. Itu yang memang bagus. Jadi anak dari awal pas dia duduk, berarti saya ini hari ini selama 80 menit itu harus hafal rukun sholat, harus bisa menyebutkan rukun wudu, harus bisa menyebutkan hitungan cara menghitung segitiga 4 atau rumus apalah namanya. Nah, itu jika anak itu tahu, karena tidak mungkin suruh baca RPP oleh kita, baca RPP-nya kan nggak mungkin. Nah, istilahnya di situ
apa yang kita rencanakan, apa yang tuangkan dalam RPP atau dan kita sampaikan. Nah, kamu hari ini akan belajar ini. Tujuan yang ingin dicapai adalah ini. Nah, itu akan dimotivasi untuk anak dia untuk lebih memperhatikan. Karena nanti kamu akan dinilai dari pertemuan ini. Bisa nggak kamu mencapai tujuan yang sudah tadi Bapak atau Ibu sebutkan? Jadi itu yang menjadi membuat perencanaan. Jadi sebaik-baiknya guru tidak akan mungkin berhasil tanpa membuat perencanaan. Kita masih ingat ketika kalau zaman saya dulu, zamannya Pak Harto kan kita ada kita. Sekarang benar-benar itu perencanaan kerja pemerintah selama 5 tahun atau 10 tahun. Ini jelas. Sekarang kan tidak jelas. Karena tidak ada sekarang itu RPPTA atau pelita. Dulu kan ada zaman Orde Baru itu. Ya kan jelas tahun ini. Sekarang kan tidak jelas. Tiba-tiba bensin jam 12 malam naik. Karena tidak seperti dulu. Walaupun mungkin zaman katanya sebagai perbandingan saja. Kalaupun keluar dari perencanaan, ya mungkin kita paling tidak kita bisa mengambil hal-hal yang memang sangat meminimalisir. Gitu kan. Karena pemerintah kita tidak lagi membuat di satuan pendidikan mungkin akan mengenal RKT, rencana kerja tahunan, ada RKJM, rencana kerja jangka menengah 5 tahunan atau 4 tahunan. Ada lagi rencana strategis. Itu adalah yang direncanakan oleh satuan pendidikan. Kita juga selain di RKT, kita juga buat perencanaan. Oh, materi semester ini ada 6 KI atau ada 6 CP. Perhitungannya, oh ini berarti pertemuannya minimal kan 1 ada 16. Itu kita bagi, dibuatkan dalam sebuah pekerjaan yang disebut dengan prota atau prosem. Buat nih, oh minggu ini mengajarkan ini, mungkin minggu ini karena ini materinya banyak, mungkin satu materi bisa 2 pertemuan. Makanya yang sudah biasa mungkin mengenal prota program tahunan untuk 2 semester atau prosem program semester. Nah yang 2 program ini akan dibuat dan dikerjakan melalui RPP. Nah kalau RPP berarti perencanaan untuk 1 atau 4 pertemuan dengan materi yang ada yang sudah dimasukkan, sudah direncanakan dalam prota dan prosem. Prota 1 tahun. Rata-rata itu paling ada 10 KI atau KD. 10 KI paling tidak. Kalau sekarang berarti CP. Nah itu direncanakan, oh bulan ini terus dengan ketentuan maksimal per 1 semester dalam 18 pertemuan. 18 pertemuan. Maksimal minimalnya 16. Makanya mungkin ada itu nanti atur lagi, oh minggu ini 16 pertemuan. Kita rencanakan pertemuan utama ada berapa? Kan nanti harus ada asesmen atau penilaian harian, nah, paling tidak penilaian blok. Kalau sekarang misalnya asesmen formatif setiap 3 bulan. Sekarang nih guru-guru pasti sedang melaksanakan penilaian 3 bulan formatif. Nanti terakhir adalah di bulan Desember itu asesmen sumatif selama 3 atau selama 6 bulan berjalan. Nah itu kan perencanaan. Nanti jadi kalau sudah direncanakan, oh ini, oh minggu itu kita akan belajar ini dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi strategi untuk melangkah dengan baik supaya dia belajar dengan bisa tercapai, pertama harus membuat rencana. RPP-nya dulu ada yang 12 komponen, wah tebal banget banyak. Ada yang 3, sekarang ada yang lebih besar lagi sekarang dengan modul dan lain-lain. Silakan. Tapi intinya bagaimana seorang guru bisa membuat perencanaan untuk 1 pertemuan. Walaupun dalam RPP itu ada 1 RPP itu bisa untuk 4 pertemuan, bahkan ada 8 pertemuan. Tapi sekarang pertemuan 1 ini tujuannya ini, pertemuan 2 tapi dalam 1 RPP tidak ada masalah.
Tapi tetap ada harian itu tetap harus ada untuk pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian mengatur lingkungan kelas yang kondusif untuk belajar. Seperti apa lingkungannya? Lingkungannya adalah penataan ruangan. Ya berarti kalau kita penataan kelas ini duduknya apa, mau seperti ini konvensional atau mau sistem jejak atau sistem konferensi, ya, atau sistem meja bundar, guru itu ada di tengah, silakan saja. Tapi beberapa strategi, beberapa pendekatan memang agak berbeda ketika guru hanya mengajar seperti ini. Kecuali pakai layar kan bisa. Walaupun kita sistem konferensi kan pulang. Jadi kita agak di tengah. Atau yang letter U yang sudah dipakai dalam pelatihan atau hijab kayak huruf C. Supaya menarik itu penataan lingkungan, termasuk gambar-gambar yang ada di sekitar. Dari mulai cek sampai hiasan-hiasan dinding, guru bisa menata seperti itu, ya akan dilaksanakan oleh siswa atau oleh guru. Itu bagian dari mengatur lingkungan sehingga kondusif, enak duduknya. Coba kita bayangkan kalau ini sampai ruang yang seperti ini sampai ada 50 orang, bisa nggak bisa bernapas? Nunggu ke depan lagi ada sebuah baris. Berarti kan lingkungan sudah tidak buat kondusif, tidak akan mendukung. Jadi anak itu harus gitu, tunggu itu kan terlalu dekat. Makanya kan untuk menciptakan lingkungan belajar ini ada ketentuannya, ruangan harus seperti ini, siswanya seperti itu. Tadi itu dalam penataan itu akan mudah. Coba kalau satu kelas 50 orang, susah ditatanya. Ya, susah ditatanya. Sekarang Gubernur Jawa Barat SMA boleh 50 orang. Wah, bisa rekor guru. Nah, ketentuannya kan SMA itu 36, MTS atau SLTP 32, MI 28. Nah, jadi mudah mengatur lingkungannya, jadi enak. Apalagi kelasnya umpamanya 79. Kalau Pak Nasional kan 79. Ada nama provinsi. Berapa enggak? Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 7. Tapi rata-rata 7. Ada yang 6 kali 6, bahkan ada yang 7 kali 6 di SD atau di DMI, terutama yang swasta. Yang kan dia punya tempat begitu, terus banyak kelas, ya terpaksa. Tapi kalau yang SD negeri itu kan ada aturan dan nggak bisa mau gue. Apa tadi untuk mengambil kelas. Jadi dari mulai ruangan terus setelah itu silakan bagaimana guru bisa menata itu. Dan mengelola waktu pembelajaran yang efektif. MI itu 35 menit. Ya. 35 menit untuk kelas 4, 5, 6. Kalau RA 30 menit. Nggak tahu Pak Ud, apakah sama? Nggak tahu, 1 jam ya, 1 jam. 1 jam tatap muka, nggak tahu Pak Ud atau RA. Tapi kayaknya ada di kisaran 30 kayaknya. Kalau MTS 40, kalau SLTA salah 45. Nah, dalam kurun waktu yang itu kita harus bisa mengelola dengan baik. Ya. Makanya di RPP itu suka ada 5 menit persepsi. Di situ ada baca doa, kemudian ucapan salam, baca doa, dan juga persepsi tanya jawab, mengingat yang kemarin. Tanya dulu, coba siapa yang bisa masih ingat kemarin belajar apa? Itu kadang-kadang 5-10 menit. Nanti ada di pertemuan inti. Nah, katakan ada waktunya 2 jam, berarti 80 menit atau 75 menit untuk MI, 10 menit persepsi, nanti berarti 30 menit atau 40 menit untuk kegiatan inti,
10 menit berikutnya untuk refleksi, 10 menit berikutnya untuk penilaian. Seperti itu terus diambil. Hasilnya dengan RFP itu akan terlihat jelas. Kalau tanpa itu susah. Saya juga mantan guru SD. Susah kalau tanpa itu. Jadi waktunya nggak terurus. Tiba-tiba udah gugur saja. Karena kan belum selesai. Kenapa? Karena tadi. Jadi kalau udah direncanakan sekian tidak akan mudah. Akan mudah. Makanya banyak yang itu. Walaupun tidak semua itu, tapi paling tidak ada tuntutan itu sehingga enak mudah ini. Jadi itulah melawak pembelajaran sehingga waktu 40 menit kan 1 jam atau 80 atau 20 atau 90 kita sudah. Kan waktu itu kan tidak mesti digunakan oleh guru semua. Mungkin nanti akan banyak direfleksi 20 menit, silakan anak untuk sharing. Berbagi pengalaman atau mungkin dia menyampaikan. Kemarin sudah kita bahas, dia diminta, mungkin anak ada yang kritisi. Gak apa-apa, kita sedutlah ketika anak, Pak menurut saya nggak begitu, itu sah-sah saja. Berarti anak sudah bagus. Nah itu seperti ada waktu refleksi. Ya sebelum berhenti. Atau setelah ada waktu refleksi. Termasuk di dalamnya dan tersebut bagaimana kita bisa menyampaikan materi pertemuan berikutnya. Kan enak. Nah besok kita belajar ini, silahkan kamu cari di internet. Yang punya HP silahkan. Yang suka baca majalah ibunya silahkan cari materi ini. Nanti minggu depan kalian maju seorang-seorang. Apa yang kamu dapat tentang materi itu di rumah? Mau baca buku, mau lihat TV. Dari sekarang kan banyak itu segala macam. Nah itu guru yang mengatur. Terutama untuk anak yang usia paling kelas 6 lah. Kalau yang di PAUD mah kayaknya sangat-sangat sulit. Dan menggunakan metode pembelajaran menggunakan metode yang variatif atau menarik. Jadi lamun lama, saya masih ingat waktu di PGA, ini dulu kok metodenya tablet, artinya dia nggak pernah bangun-bangun. Dan metode ini akan memberikan warna proses pembelajaran. Pasti semua pernah belajar, sudah bisa menilai mana guru yang menurut saudara ini mah enak. Jadi belajarnya menarik itu, ngajarnya nggak duduk terus. Dia menduduk terus, silakan catat, karena yang begitu ya. Silakan catat, metodenya, silakan latihan. Nggak pernah diterangin. Ya itu banyak metodenya. Ada tanya jawab, mungkin diskusi, mungkin juga PBL, proses based learning, atau mungkin penyelesaian masalah, atau discovery learning. Kan banyak sekarang itu metode yang di zaman sekarang itu, di abad 21 ini. Kalau dulu paling tanya jawab, ceramah gitu aja. Nah, kenapa? Karena metode ini akan menentukan anak itu betah, menarik materinya. Ada yang menarik tapi dan gurunya tidak menarik. Ada yang gurunya menarik tapi materinya tidak menarik. Ada materi tidak tapi gurunya menarik, mengasihkan gitu ngajarnya. Si anak itu enjoy. Paling tidak itu yang bisa yang bisa buat anak senang aja itu. Jadi fokus utama bagaimana bisa membuat diri senang dan betah di kelas. Dan arti betah yang ngomong baik itu untuk diskusi masing-masing. Kalau anak sudah diskusi berarti anak itu tidak betah di kelas. Berarti guru sudah tidak menarik lagi. Jadi ketika ada siswa atau ada guru yang ngomong terus, kita harus introspeksi diri.
ada dalam kaitan dengan bagaimana kita bisa membentuk kepribadian seorang di situ akan diuji. Semua sudah pernah dari pasti sudah merasakan apa yang ada disampaikan atau dari kemarin pasti. Hari ini bersentuhan langsung dengan bagaimana kita mengelola kelas belajar. Berbeda dengan psikologi, berbeda dengan bahasa Inggris. Jadi dia lebih kepada rasa, lebih kepada rasa psikologi. Kalau ini kan yang memang yang real. Mungkin dari 4 pertemuan kalian memang sudah merasakan di perkuliahan yang sudah terbiasa, yang sudah menjadi terdidik, sudah merasakan. Jadi banyak metodenya. Tapi sekarang dengan diferensiasi, dia anak aja suruh ngomong terus. Apa yang kamu rasakan terus aja. Atau kamu sedang belajar dengan apa? Karena sebenarnya dengan dengerin musik, ya biarkan saja. Jadi nanti kita belajarnya, oke, kita stay sekarang YouTube tentang ini, kamu perhatikan. Saya sebenarnya nulis, dia kan suruh nulis, kasih catatan. Nah itu dengan metode sekarang. Artinya, tapi substansinya atau intinya bagaimana anak bisa memahami apa yang kita sampaikan. Ini bervariasi. Mungkin dalam satu pertemuan selama 80 menit, mungkin bisa berbagai macam pendekatan atau metode. Kebayang 80 menit, guru terus ngomong selain capek, anak mau tidur, ngobrol, guru ayo apalagi sekarang dengan perkembangan sekarang beda dengan zaman saya dulu tahun 70 atau waktu tahun 80-an berbeda. Sekarang berapa ya? Sekarang udah ini ya. Sebenarnya sekarang itu guru itu akan lebih terbantu sebenarnya. Tinggal kita pandai mengelolanya, mengelola siswa, mengelola kelas, tetap mengelola siswa. Minggu depan kita belajar tentang siapa yang punya HP angkat tangan. Siapa yang TV-nya Android, silakan kamu cari tentang ini. Kamu tonton sambil kamu catat. Sekarang kan materi-materi, terutama materi agama kan banyak. Dulu kan ada tapak TPI ya. Itu belajar melulu tiap hari materi ini. Saya diajari psikologi tentang materi ini akan memudahkan. Nah, tapi kita arahkan mereka. Ini strategi mengelola kelas. Jadi kita harus punya strategi sendiri. Minimal ada 4. Pembuatan perencanaan, udah lingkungan kelas supaya menarik. Ya, kondusif, kemudian mengelola waktu yang sekian menit itu, dan juga menggunakan metode pembelajaran, terutama dikaitkan dengan metode dan pendekatan. Ini yang lebih dominan dalam pembelajaran. Sudah dibahas bagaimana artikulasi kita, cara kita berbicara itu akan menjadi menarik, akan menjadi tenaga tersendiri untuk anak kita. Ada yang mau disampaikan? 2 judul selesai. Ayo. Ada nggak yang pernah mengalami apa yang sekarang kita bahas 2 slide ini? Kelas. Nanti kita terus akan studi kasus. Kita ada studi kasus. Supaya nanti bisa sharing. Jadi Bapak kasih judulnya saja atau temanya. Ini strategi pengelola kelas. Ada yang sampaikan? Kita langsung.
Jadi kewajiban guru. Kemudian lingkungan, mengatur 15 prinsip untuk belajar. Bagaimana? Nah, yang ketiga, mengurangi gangguan. Artinya ketika yang satu sudah kita laksanakan, kedua sudah kita laksanakan, dengan seperti itu nanti gangguan-gangguan dalam pembelajaran akan teratasi. Contoh, kita letter U, guru ada di tengah, kan kita akan terpantau tuh anak itu, terlihat semua, ya. Akan terlihat semua. Jadi kita kan kita pasti akan jalan, nggak duduk di tempat. Itu anak-anak. Jadi kalau anak akan sering ketika di kelas kita selalu kesana kamar, anak akan sulit untuk tidur. Itu akan sulit untuk tidur anak itu. Berbeda dengan yang duduk terus, ya. Atau apalagi mencatat terus, akan berbeda. Itu. Jadi coba di mana apa yang sudah jadi tenaga pendidik dicoba dipraktekkan. Ini juga bisa kalau untuk tempat duduk makan. Jadi kan perfeksion ini kan kondisional. Ini dari zaman penjajah mungkin ya, seperti ini. Jadi zaman adanya sekolah di Belanda seperti ini dulu. Di beberapa satuan pendidikan sudah beda begini lagi dulu. Selain kursi, kan termasuk mengatur kursi. Tempat duduknya, mejanya, kalau yang bermeja ada kan sekarang yang kursi meja ya. Ya. Jadi dengan mengatur tempat duduk, mengatur lingkungan dan juga insya Allah nanti akan mengurangi gangguan. Gangguan apa? Ya gangguan pembelajaran. Dia akan fokus kepada kita, kepada guru. Tidak akan teringat yang lain-lain. Kemudian setelah itu meningkatkan kenyamanan. Jadi kalau udah duduknya enak, enjoy, lingkungannya juga enak, sirkulasi udaranya juga enak, akan terkurang gangguan proses perjalanan, berakhir pada peningkatan kenyamanan dan pembelajaran. Nah ini kata kenyamanan ini yang harus dikuatkan, yang harus ada dalam pendidikan. Kalau sudah tidak nyaman sudah. Kalau sudah tidak nyaman, apalagi yang belajarnya 2 shift. 2 muridnya itu 50 satu kelas, masuknya jam 1. Wah, tenaganya sisa, ngantuk, anak suasananya juga udah gak karuan. Apalagi yang seperti itu, sehingga pengatua ini perlu banyak kan di luar sana yang memang masih 2 shift. Kalau jam 12 nanti istirahat, jam 1 masuk lagi sampai jam 5 sore masih ada yang memang terbatas ruang kelas, tapi muridnya cukup banyak, sehingga itu sangat diperlukan keempat pokok ini, keempat hal ini. Kalau pagi kan masih tes, masih normal. Kalau pagi coba aja perhatikan jam pertama, ngajar jam pertama dengan jam yang terakhir. Apalagi kalau ada kakak kelasnya sudah keluar, itu sudah duduknya itu gak karuan. Ya. Sudah gak karuan duduknya itu, kayak duduk di batu yang panas. Nah bagaimana bisa menghindari itu? Tapi dengan kemampuan pengelolaan kelas yang baik, insya Allah anak tetap akan konsentrasi. Berarti kata kuncinya ada di guru. Nggak akan terganggu. Kan rata-rata di sekolah itu kan begitu. Udah siang jam 12 sudah keluar ya. Isi bapak mau baik kapan keluar? Baik mana saya ada waktu. Baik udah gangguan itu sudah tidak normal lagi. Sudah akan sulit untuk berhasil. Tapi dengan metode pembelajaran, dengan pengaturan tempat duduk, pengaturan
Jadi ini bagian dari kompetensi kepribadian guru. Bagaimana guru bisa menciptakan lingkungan belajar yang profesional, menarik, efektif, dan efisien. Jadi waktu 40 menit atau 4 menit berjalan dengan baik dengan perencanaan. Jadi walaupun rame ya di luar sana, Pak, aku masa kapan ngajarnya terus administrasi terus tahu ada perencanaan? Nggak mungkin. KBM tanpa perencanaan nggak mungkin. Tetap terlepas perencanaannya pembuatan perencanaan yang permanen ataupun tidak permanen. Itu harus. Artinya peran itu tiap mengajar tetap punya RPP, karena itu kan yang permanen. Tapi enggak, kalau enggak itu tapi minimal kita punya catatan yang tidak permanen di buku itu. Kan di buku itu, kalau di supervisi itu atau di PKG itu ada catatan pribadi, catatan masing-masing. Ada jurnal kelas, ada jurnal ibu, ada catatan ibu. Catatan guru maksudnya untuk mencatat anak-anak si A, si B, si C. Itu dia ada penilaiannya. Selain jurnal, oh hari ini saya ngajar ini. Minimal itu kan perencanaan. Tujuannya ini, materinya ini, latihannya ini, soalnya. Minimal itu perencanaan itu dalam arti kesana yang harus perencanaan yang dalam konteks mata kuliah ini. Jadi tetap itu kan rencana juga. Walaupun tidak permanen tadi, tapi bagusnya ya seperti tadi. Punya data sudah terinci dari A sampai Z, katakan sudah terinci. Sampai pulang dari mulai masuk sampai pada pulang sudah terinci ketika lupa. Bisa waktu dan juga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan saat ini. Mengelola perilaku siswa. Tadi kenapa? Pasti saya setiap kali ngajar ini akan selalu menyampaikan, akan selalu keluar anak yang beraneka ragam karakter, kebiasaan, dan masalah. Pasti akan selalu keluar kata-kata itu. Nah, yang selanjutnya mengelola perilaku siswa. Ini mah anak teh terus gitu ngomong, nanya atau tanya kemana gitu. Ada seperti itu. Ini diperhatikan itu sebenarnya. Nanti berbicara psikologi. Kan anak itu, murid itu kadang-kadang dia itu berlaku itu ingin pernah ada perhatian. Mungkin di psikologi udah terbahas. Itu psikologi itu. Ingin perhatian. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengelola perilaku? 40 perilaku siswa, 28 atau 32 atau 36 perilaku siswa. Kita harus kelola itu. Kalau nggak dikelola ya repot. Itu dikelola oleh kita, oleh seorang guru. Supaya tadi di atas tercapainya tujuan pembelajaran. Dia dikelola perilaku yang banyak itu. Pertama, menggunakan aturan yang jelas dan konsisten. Kalau di perguruan tinggi yang ini biasa suka ada kontrak belajar, atau yang pernah mengadakan diklat ada istilah kontrak belajar. Seperti apa? Yang perhatikan pasti ada itu. Kita buat kontrak belajar dulu. Seperti apa? Tidak boleh keluar selama belajar. Tidak asal bertanya, artinya bertanya setelah ada waktu bertanya, gitu kan. Pertanyaan fokus kepada masalah yang dibahas, itu kontrak belajar namanya. Nah, bisa saja ini kan untuk usia sanawiyah, SMP atau SMP sudah ada, bisa ada. Tidak ada aturan yang jelas. Pang
begini di kelas, aturan selama pembelajaran, bla bla bla. Kita perlu mengolah perilaku siswa supaya terarah dan konsisten. Selain jelas, ketika bertanya harus acungkan tangan. Kalau lagi dikatakan ketika bertanya harus sebutkan nama, kabupaten, kota, dan tugas di mana. Itu kontrak beli, itu aturan yang harus disepakati selama proses pembelajaran. Coba nanti praktekkan yang sudah jadi bapak dan ibu guru. Apa Pak? Tulis aja, tulis, pasang peraturan. Jadi peraturan intern selama pembelajaran kita. Kalau yang aturan satuan pendidikan kan beda lagi itu nanti ada tata tertib yang berpoin itu. Konsisten ada tetap jika yang melanggar, nah apa sanksinya? Kalau ada yang ngomong ketika ibu menerangkan, makanya harus ke depan nyanyi. Itu aturan. Nggak apa-apa, supaya tadi kan supaya anak itu fokus. Pokoknya yang melanggar aturan harus nyanyi, harus baca Al-Fatihah atau apalah namanya. Tapi kan itu dilaksanakan, jadi jangan hanya disampaikan. Kemudian menggunakan penguatan yang positif untuk meningkatkan perilaku baik siswa. Jadi bagaimana penguatan supaya penguatan yang positif? Gini, ketika kita punya sanksi lah, bila sanksi yang memang positif, supaya dia tetap ada. Kenapa? Karena kita itu tujuannya memberikan dalam mendidik, itu yang dicatat. Jadi nggak ada yang lain, nggak ada maksud yang lain. Nggak ada maksud yang lain ketika kita memberi sanksi itu. Jadi harus positif, bukan positif seperti tadi. Yang tidak masuk harus menulis selama sekian lama umpamanya. Itu kan positif. Anak dia nanti literasi. Supaya apa? Supaya nanti perilakunya meningkat. Perilaku yang meningkat dengan apa? Dengan perbuatan yang positif. Yang tidak hafal sholat minggu depan, sanksinya tambah dengan rukun wudu. Itu positif. Itu penguatan positif untuk meningkatkan perilaku yang baik bagi siswa. Kemudian menggunakan konsekuensi yang adil untuk perilaku ya siswa yang kurang baik. Jadi harus adil. Ini yang terkadang kan guru itu biasanya guru itu akan menemuin yang hanya ada dua, yang paling baik dan yang bandel, katakan begitu. Kalau laki-laki bapak-bapak yang cantik dan yang kurang cantik. Pernah kan merasakan waktu di SMA atau di SMP, kok guru itu mintanya ke si Agus ya, sama nggak pernah dititah. Itu berarti guru yang tidak adil. Ya memang psikologi guru kalau anak yang disuruh oleh itu selalu mau, pasti ada kalau disuruh. Pasti itu merasakan. Bukan masalah ada. Gitu. Kalau yang sudah mau pasti akan disuruh selamanya. Nah itu sebenarnya tidak adil dalam konteks kepribadian seorang guru. Kan semua anak kita, mereka berhak harus mendapat pelayanan yang sama, harus diperlakukan yang sama.
Nah, bagi mereka yang memang kurang baik, ya tetap harus mendapat perlakuan yang sama juga. Di luar mentang-mentang kata budak dalam hidup kita akan layak halus itu juga kurang bagus. Jadi konsekuensinya apa ketika anak itu berlaku tidak baik? Ya tidak baik kan banyak, tapi terjemahannya tidak baik. Ada anak kamu anak kayak lima ya, ternyata itu jalan-jalan Ustaz. Jalan-jalan terus di kelas. Atau kalau di TK atau di PAUD nggak tahu, karena di pernah kasih di TK sama PAUD. Itu yang ketiga, jadi harus menggunakan konsekuensi dampak atau akibat. Kalau kamu begitu, konsekuensinya adalah ini. Kalau kamu melanggar aturan ini, kamu akan diberi ganjaran ini. Yang keempat, menggunakan komunikasi yang efektif untuk memahami kebutuhan siswa. Kebutuhan apa? Kebutuhan jiwanya, kebutuhan psikologinya, kebutuhan otaknya, kebutuhan pengetahuannya, kebutuhan jasmaninya. Pokoknya sekarang kan sudah terbiasa kan anak-anak itu bisa minum. Kalau dulu zaman saya boleh di sekolah bisa minum, nggak boleh. Minum benar istirahat. Sekarang kan itu udah nggak zaman lagi. Sekarang kan di beberapa satuan pendidikan anak kasih bawa air. Karena kita harus memahami kebutuhan siswa. Ya selain kebutuhan rohani tadi materi, juga harus diperhatikan. Kalau anak haus atau belajar kira-kira akan konsentrasi nggak? Kayaknya enggak. Apalagi yang kelasnya panas, sekolahnya di tengah-tengah pabrik tanpa kipas angin, apalagi AC. Itu kalau yang saya kan waktu KKN itu pernah ngajar itu di daerah laut. Ini sekolah pada laut kan panas. Padahal dekat air dan laut tapi panas. Jadi dulu komunikasi seperti yang efektif untuk memahami. Nah komunikasi apa? Ada komunikasi verbal, ada non verbal. Kalau malamnya kata Gus Mafik kan badan kita ini semua bisa bicara kan, tangan, jari, mata kita, telinga kita itu semua bisa berbicara pada dasarnya, bisa berbicara semua, jadi bisa berkomunikasi. Tadi makanya ada komunikasi verbal, ada non verbal. Ada yang ngomong kita akan jelas verbal ini. Tapi kita kan ketika anak begini, kita udah ngerti. Oh berarti nggak mau. Kalau malam ya, kita punya yang semalam. Terus membuka konsep Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata sampai sejauh itu ternyata. Itu bisa diterapkan di dunia pendidikan. Jadi harus efektif dan paham seperti apa kebutuhan siswa selama sekian puluh menit di dalam kelas itu. Dia butuh juga dihargai. Ketika dia kan guru itu ketika memberi reward pada siswa nggak mesti materi. Dengan ucapan saja siswa itu sudah bangga. Hebat kamu nak. Ikatan kembali itu kan reward buat anak. Coba kalau tanpa dihargai yang seperti itu, anak nanti kalau seperti itu nanti akan akan tertanam dalam dirinya, dia mau menghargai orang lain. Ketika orang lain ada sesuatu yang mungkin bagus menurut dia, itu
dalam konteks psikologi juga begitu. Kan ada istilah apa? Kalau dalam Al-Quran disebut wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada manusia. Dan bahasa segalanya, kalau kamu ingin dihormati orang lain, hormatilah orang lain. Nah ini, jadi bagian dari memahami kebutuhan siswa atau kebutuhan manusia pada umumnya adalah dengan komunikasi, dengan perhatian kepada mereka. Hanya ini kita lebih kepada konteks KB dan konteks KBG. Jadi jangan-jangan sekarang banyak siswa yang memang tidak menghargai guru, mungkin gurunya juga kurang menghargai siswa. Jadi kalau selama banyak jangan sekali-kali di siswa itu dijudge, kamu begini, itu dalam konteks dalam konteks komunikasi kan. Dalam konteks komunikasi. Lalu kan banyak sekarang di akhir-akhir ini kan banyak hal yang memang dulu mungkin terlupakan. Karena kalau sekarang yang dulu ya silakan aja dulu gitu. Nanti kita arahkan. Ini dan mereka komunikasi yang efektif untuk memahami kebutuhan siswa. Selama di dalam proses pembelajaran. Tips mengelola kelas yang efektif. Jadi dulu yang fleksibel. Nah, fleksibel ini kemarin seperti contoh memburuh menjadi mitra siswa. Jadi hari ini nih, jam 7 sampai jam 8 katakan kita sebagai seorang guru. Tapi ketika istirahat jangan lagi berbicara guru-guru. Jadi kita atau apalagi kalau di rumah, karena tetangga kita tuh anaknya murid anak sekolah itu di situ kita jangan bertindak sebagai guru, bisa repot itu. Dia harus fleksibel. Kapan dia menjadi sebagai seorang guru, kapan dia seorang teman dengan siswa, kapan dia menjadi mitra, kapan dia menjadi konselor dan lain sebagainya. Ini hanya maksud fleksibel, menyesuaikan dengan situasi kemarin ya. Ini nih pada saat ini ya kemarin. Ini kan kita ketemu nih. Ya. Jadi dapat menjadi dengan situasi. Tapi tetap tujuannya agar belajar tercapai. Dalam arti ya fleksibel kita tetap kita punya norma kan. Masa iya guru pakai kaos oblong ngajar? Ada budak kan yang itu nggak bisa, itu udah lanjut ke etika. Ya, itu udah beda lagi. Jadi mana yang kita harus fleksibel dengan situasi. Kamu cek kita apa yang sebenarnya itu ya istilah lain mah. Guru itu harus banyak menggunakan topeng. Itu istilah lainnya, istilah ekstrim. Coba eta lamun teu kabayang lamun eta ibuna jadi guru, anakna muridna. Lamun di imah eta jadi guru terus, ieu eta budak. Bisa tahu eta di rumah eta anaknya. Karena si ibunya bersikap supaya guru terus ketika di rumah. Ya. Jadi harus fleksibel kita itu ya. Misalnya situasi atau kondisi. Ya ketika kita ada di tempat perkemahan, kita bukan lagi guru, tapi di situ kita pendamping. Ketika seorang guru jadi pembina pramuka atau pelatih ketika dia ada di hal itu, dia bukan sebagai guru. Artinya ulah diberikan budak ayo dari ibu guru lain ulah itu maksudnya. Dari sikap kita
Jangan dibilangin ke anak kamu bisa berantakan nanti. Artinya guru menyesuaikan dengan situasi yang dimana dia berada. Jadi anak itu lagi jadi enak dengan guru itu. Mungkin kalau lagi di kelas anak nggak mau curhat dengan guru, tapi udah waktu istirahat atau di jual ada apa sebelum pulang kita ngobrol mungkin mau. Karena dia disitu bukan sebagai guru, tapi sebagai teman, sebagai mitra, teman curhat dan sebagainya. Tak apa-apa. Justru dengan itu kita akan mengetahui masalah yang dihadapi murid kita dan nanti akan tahu solusinya. Dan menggunakan humor untuk kelihatan suasana kelas yang positif. Ya sekali-kali mah kita apa kek, dipancing apa kek, anak. Tapi tetap harus positif. Karena kita sehumor apapun kita tujuannya dalam pendidikan. Dalam rangka mendidik, mengarahkan, membina itu. Tapi kita jadi ulah serius saya tidak istilahnya ngomong. Ya sekali-kali makan darah sambil tertawa. Sebelah terus-terusan tertawakan. Dia menggunakan humor untuk meningkatkan suasana kelas yang positif. Dia akan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apa contohnya? Seperti ini. Saya sudah disampaikan kalau lagi ketemu dengan guru, coba sekali-kali kalau di sekolah di madrasahnya ada infokus, sekali-kali ngajar itu pakai infokus meskipun tidak tiap hari. Akan berbeda. Tapi yang kita bagus bahkan nanti di infokus dia sekali-kali setel YouTube. Ya itu gunakan teknologi, bukan kuis terus, ceramah terus, bosan. Hanya ini tentu tergantung kemampuan lembaga. Gunakan teknologi. Sekarang mana ada ini? Udah aja. Siapa punya HP? Kita nonton bareng-bareng. Jadi hal itu tetap bermanfaat. Silakan cari tentang ini. Sok bareng-bareng. Kalau ada 4, ya udah berkelompok. Nih, coba cari ini, searching di sini. Saya kalian tonton. Sekarang kan banyak satuan pendidikan banyak yang seperti itu. Karena seperti yang saya sampaikan, sekarang guru bukan satu-satunya sumber belajar. Itu harus dipahami sekarang. Beda dengan zaman saya dulu. Semua jadi guru terbang raja. Sekarang mah nggak bisa. Mungkin kita kan mungkin ada yang sudah punya iPhone, sementara kita mah Samsung yang lama. Secara kan itu akan beda. Mungkin anak lebih banyak cari di YouTube. Mungkin guru memang malas dan capek. Jadi sekarang guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Sekarang banyak. Bagus sekali dengan AI. Pokoknya kalau anak sudah tahu AI udah nggak usah belajar, ulangnya 100 terus. Nah itu kita arahkan. Kayaknya sama anak di rumah si bocor kalah. Kita arahkan dasarnya seperti itu. Anak sudah bisa menggambar di HP kan? Sudah bisa belajar sendiri, nggak pernah kita ajarin. Itu ya. Jadi kita usahakan yang teknologinya sesuai kondisi lah. Kalau memang ada yang seperti ini kita pakai, kita manfaatkan. Kali-kali kita buat apa? Buat slide, buat PPT. Gampang sekarang mau PPT juga. Dari materi buatkan PPT materi ajar A, tujuannya ini, pasti keluar tuh.
kita berusaha. Kenapa? Karena sekarang kan kita udah zamannya. Kata Rasul, didiklah anakmu sesuai zaman. Betul. Jadi harus sesuai dengan zaman. Sekarang sudah zaman teknologi. Makanya sekarang di kurikulum sekarang yang terbaru ada mapel coding dan AI. Supaya apa? Supaya anak bisa, tapi dia tetap harus orang guru terapkan karakter pada penggunaan AI tersebut. Jangan sampai nanti neraka digambarkan, kan nggak boleh. Kan bisa kan? Banyak kan kemarin kan ramai yang menggambarkan neraka. Dari mana cerita? Jadi itu. Kenapa itu ada mapal itu untuk tadi untuk mengapa untuk membacakan hadis Nabi, tapi tetap karena hanya guru yang bisa membentuk karakter peserta didik, ya, arahkan karakternya nilai-nilai positif dari penggunaan tadi. Dan siapa tahu dia itu nanti kehidupannya di situ. Apa anak suruh bisa konten nggak apa-apa, tapi nah itu karakternya berarti nilai-nilai akhlaknya bukan. Ya, itu kewajiban kita. Karena guru itu akan selalu dibutuhkan. Walaupun sekarang banyak yang bisa jadi dosen, banyak yang bisa jadi dosen. Ajarnya pakai AI saja. Orangnya persis seperti manusia. Tapi yang dia tidak miliki adalah hati. Hati berarti berbicara karakter, berbicara nilai, itu dia tidak punya. Tapi sering pengetahuan atau boleh dia mampu, bahkan dia lebih pintar dari manusia. Tapi hati yang dia tidak miliki. Jadi sekali-kali kita gunakan teknologi itu adalah untuk dalam pembayaran lebih efektif. Kemudian yang selanjutnya merupakan hubungan yang baik dengan siswa dan rekan kerja ini, yang apalagi jadi hubungan yang baik dengan siswa tadi di atas di sebelumnya. Jadi ketika kita memberi sanksi pun sanksinya sanksi yang mendidik. Karena apapun yang kita lakukan pada anak tujuannya untuk mendidik. Masalah kan ramai, ya, dalam banyak. Yang jadi masalah kan guru itu ketika mukul anak juga tujuannya kan mendidik. Kenapa harus dikepolisikan? Kan itu. Karena kita tujuan ke sana nggak ada. Bisa dipastikan insya Allah guru itu walaupun ngasih sanksi, hanya pun karena keselnya gitu, sanksinya sedikit agak lewat. Kan? Karena emosinya tadi berarti psikologinya masih harus diperkuat kembali. Jadi apapun yang kita berikan, sanksi apapun yang kita berikan tujuannya untuk mendidik. Begitupun ketika kita memberi reward, penghargaan yang tak usah kita siapa yang bisa ibu kasih uang 100.000 atau 10.000, nggak bisa repot. Itu tidak mendidik juga, konstruktif. Tapi dengan ucapan dengan yang lain, atau dengan undang untuk psikologi saja tujuannya. Kan reward itu lebih kepada psikologi. Anak punya kompetensi, punya kemampuan, dia dihargai. Hanya itu yang dihargai. Hanya itu dihargai. Prestasinya kan suka ada. Sini tugasnya kumpulkan, cuma catat saja, tanda tangan saja. Bu, berapa sih nilainya? Kan suka ada di beberapa kasus seperti itu anak itu. Bu, kok nggak ada nilainya? Hanya ada paraf saja. Kenapa? Jadi dia ingin tahu seberapa sih saya itu dihargai kerja saya itu. Yang dalam bentuk angka. Nggak cukup dari tanda tangan, dari tanda tangan dari rumah ibu atau rumah bapak nggak bisa. Anak yang cerdas jangan berapa sih bu nilai saya kerjaan ini. Secara tidak langsung dia itu ingin dihargai oleh sebuah. Nggak apa-apa, namanya juga anak masih berkembang.
Nanti mah udah lama-lama nanti kan? Kan Rasul dia kiai dia. Tenang-tenang, memang surat bisa bersih bau tenang-tenang. Ketika ada surat sih karena anak dia, apapun dosa satu tentu masuk surga, gitu kan? Ketika nanti akan bertahap secara sudah biasa. Jadi minimal anak mau dulu. Kan banyak para kiai itu sudah ngomong gitu. Hadir tahap awal secara didikan budak saya bikin diberi. Nanti akan dengan sendirinya sudah dewasa mendapatkan seperti itu. Jadi kebakaran bukan yang baik dengan siswa dan juga dengan rekan kerja. Karena kemarin sudah dibahas ini hubungan yang baik. Ini kalau sudah tidak baik, ya repot. Kalau guru sudah dijudge oleh anak sudah emailnya kepada guru, saya tidak suka dengan guru itu. Insya Allah dan bisa dipastikan apapun yang kita sampaikan tidak akan ada yang nyelip di benaknya. Insya Allah. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai anak justice kita. Itu guru yang begini. Anak kan sudah bisa bilang, wah guru si Ilmak killer. Nah makanya kembangkan komunikasi yang baik, bagaimana hubungan dengan hubungan yang baik dengan siswa dan dengan rekan-rekan. Kesimpulannya, berbagai kajian pengelolaan kelas yang efektif sangat penting bagi seorang guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Dengan menetapkan target pengelolaan kelas yang efektif, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mengelola perilaku siswa dengan baik. Karena itu penting bagi guru untuk terus menggunakan pengelolaan kelas yang efektif. Oke, maka ada yang studi kasus, silakan. Pasti ada. Yang sering dulu pasti punya. Yang apa? Yang seirama dengan materi hari ini. Silakan. Nanti ada yang harus saya sampaikan. Saya ingin dengan enggak. Izin bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi pembahasan tentang materi pengembangan guru, tadi ada materi mengelola perilaku siswa. Nah, di poin tersebut ada menggunakan aturan, terus menggunakan penguatan, menggunakan konsekuensi adil dan spesifik positif. Nah, di sini saya sedikit ingin bertanya, karena saya pribadi Pak udah